Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat berjumpa kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Engkau Allah yang besar dan agung, Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas dan tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk dapat memahami dan menerima firman-Mu dengan baik. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami dan menjadi berkat bagi hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 6 yang berkata demikian. Jikalau aku kurang paham dalam hal berkata-kata, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan, sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, pernahkah kita mengalami suatu kebuntuan dalam berpikir? Pikiran buntu membuat kita tak dapat berpikir, dan ini menjadi tanda lain bahwa kita tengah berada dalam kondisi super stres. Ketika hal ini melanda, kita tidak akan mampu untuk membuat keputusan-keputusan atau melihat kesempatan-kesempatan yang ada. Tekanan hidup dapat membuat kita menjadi stres dan membuat kepanikan. Firman Tuhan hari ini mengulas tentang perjuangan seorang Rasul Paulus sebagai pemberita Injil. Bagaimana dia mengambil sikap dan menentukan pilihan dalam menghadapi setiap tantangan dan perjuangan yang terkadang diwarnai kegagalan, bahkan harus mengalami jatuh bangun. Bapak Ibu Saudaraku, biarlah mentalitas pejuang yang terlihat dalam diri Paulus menjadi dorongan dan teladan bagi kita untuk mengatasi tantangan dalam hidup kita. Sejatinya, setiap kita memiliki perjuangan hidup masing-masing dengan bentuk yang sangat beragam. Dan setidaknya ada dua pilihan yang disodorkan kepada kita dan yang harus kita ambil, yaitu menyerah atau terus berjuang. Dengan meneladani mental pejuang Rasul Paulus, kita boleh menentukan pilihan untuk terus berjuang dengan pengharapan sebagai pemenang di ujung perjuangan kita. Meskipun belum berhasil, setidaknya kita telah berjuang, pilihan yang lebih baik daripada berpangku tangan atau menyerah. Mentalitas pejuang yang dimiliki Rasul Paulus bukanlah mentalitas yang lahir dari kekuatan dirinya sendiri, melainkan dari keyakinan yang mendalam bahwa hidupnya ada di dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Paulus menyadari bahwa tantangan, tekanan, penolakan, bahkan penderitaan tidak pernah menjadi tanda bahwa Tuhan meninggalkannya, melainkan justru menjadi sarana pembentukan iman yang semakin dewasa. Ketika kita memilih untuk terus berjuang, kita sedang memutuskan untuk tidak membiarkan keadaan menentukan masa depan kita
tetapi menyerahkan arah hidup kita kepada Tuhan yang sanggup mengubah segala situasi menjadi kebaikan bagi kita. Terus berjuang bukan berarti hidup tanpa lelah, tetapi hidup dengan harapan, keyakinan, dan kekuatan baru yang datang dari Tuhan, sehingga setiap langkah kita dipenuhi makna, tujuan, dan semangat yang tidak mudah padam. Kita akan belajar bagaimana Tuhan menolong bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, seperti yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 14. Tuhan berfirman kepada Musa supaya orang-orang Israel berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepatnya di depan Baal Zefon. Berkemahlah mereka di sana di tepi laut. Tetapi di sisi lain Tuhan juga mengeraskan hati Firaun sehingga ia dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Situasi semakin menegangkan ketika kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya bergerak dan menyusul bangsa Israel. Lalu bangsa Israel ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Mereka merasa berada di posisi yang terhimpit ketika maju harus menghadapi laut dan tidak mungkin mereka harus berenang karena tidak ada kapal atau perahu, atau mundur pun mereka pasti akan mati. Situasi yang sangat sulit, istilahnya maju kena, mundur kena. Kemudian mereka mengeluh kepada Musa dan mulai menyalahkan Musa karena situasi tersebut. Kisah ini menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana manusia seringkali terjebak dalam keterbatasan cara berpikir ketika menghadapi situasi yang mendesak. Bangsa Israel lebih fokus pada apa yang mereka lihat secara fisik, yaitu laut di depan dan tentara di belakang mereka, sehingga mereka lupa bahwa Tuhan yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah Tuhan yang sanggup membuka jalan di tengah ketidakmungkinan. Dalam hidup kita pun sering terjadi hal yang sama, di mana pikiran kita dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan tekanan, sehingga kita sulit melihat bahwa Tuhan sedang bekerja dengan cara yang jauh melampaui logika manusia. Ketika kita merasa terhimpit, sesungguhnya Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pengalaman iman yang lebih besar, di mana kita belajar untuk tidak hanya mengandalkan penglihatan, tetapi mempercayai kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tuhan mengizinkan situasi yang sulit ada di dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan tidak akan meninggalkan kita, dan Ia akan menolong dan menyelamatkan kita. Di dalam ayat 14 dan 15 dalam Keluaran pasal 14, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja." Perkataan Musa ini bukan sekedar kalimat penghiburan, tetapi sebuah deklarasi iman yang menegaskan bahwa Tuhan selalu hadir sebagai pembela umat-Nya. Ketika kita diminta untuk berdiri tetap, itu berarti kita diajak untuk menenangkan hati, meneguhkan pikiran, dan mempercayai segala kehendak Tuhan yang terjadi dalam hidup kita, menghilangkan segala kekhawatiran yang ada dalam hidup kita. Tuhan akan berperang untuk kita, artinya Tuhan sendiri yang mengambil alih kendali, mengatur langkah, membuka jalan, dan memberikan kekuatan yang kita butuhkan. Dalam posisi inilah kita belajar bahwa ketenangan bukan berasal dari
situasi yang berubah, tetapi dari keyakinan bahwa Tuhan yang setia sedang bekerja di dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa untuk mengulurkan tongkatnya sehingga laut terbelah dan orang-orang Israel dapat menyeberang dan berjalan di tengah-tengah laut. Dan ketika Firaun dan pasukannya mengejar sampai di tengah-tengah laut, Tuhan berfirman kepada Musa untuk kembali mengulurkan tongkatnya sehingga air berbalik meliputi orang Mesir, dan Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa Israel kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hamba Tuhan itu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan selalu nyata tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat dan tidak pernah salah sasaran. Apa yang sebelumnya terlihat mustahil berubah menjadi jalan keselamatan. Laut yang menjadi penghalang justru menjadi sarana pembebasan. Ini mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mampu mengubah hambatan menjadi jembatan, tekanan menjadi kesaksian, dan ketakutan menjadi iman yang semakin kuat. Ketika kita menyaksikan perbuatan Tuhan, iman kita dikuatkan, pengharapan kita diperbaharui, dan hati kita dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan sanggup memegang kendali penuh atas hidup kita. Dari kisah ini mengajarkan kita, jika kita mengalami situasi yang sulit, mendesak kita sehingga kita berpikir sudah tidak ada jalan keluar dan membuat kita menyerah, izinkanlah Tuhan untuk menolong kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan. Mengizinkan Tuhan menolong berarti kita membuka hati untuk menerima cara kerja Tuhan yang seringkali berbeda dari harapan dan perhitungan kita. Tuhan tidak pernah terbatas oleh logika manusia, tidak terikat oleh keadaan, dan tidak dibatasi oleh kemungkinan. Ketika kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, kita sedang melangkah masuk ke dalam dimensi iman, di mana kita belajar mempercayai bahwa Tuhan selalu memiliki jalan terbaik, solusi terbaik, dan waktu terbaik. Dalam penyerahan inilah kita menemukan damai, kekuatan, dan keberanian untuk terus melangkah tanpa dikuasai oleh rasa takut. Dengan penyertaan Roh Kudus, kita boleh terus berjuang tanpa ada kata menyerah, dengan tetap bersandar dan terus hidup mengandalkan Tuhan. Ketika kita memandang Tuhan lebih besar daripada tantangan, maka sudut pandang kita akan berubah. Tantangan tidak lagi terlihat sebagai ancaman, tetapi sebagai kesempatan untuk mengalami kuasa Tuhan secara nyata. Roh Kudus memampukan kita untuk tetap berdiri teguh, tetap optimis, dan tetap berpengharapan. Sekalipun situasi belum berubah, dalam penyertaan Roh Kudus kita dikuatkan untuk melihat hidup dengan perspektif iman, di mana setiap langkah dipenuhi keyakinan bahwa Tuhan sedang memimpin dan menuntun kita menuju masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, mari kita minta Tuhan memberikan keteguhan hati, keteguhan mental berjuang, dan selalu ingat dan memandang Tuhan lebih dari setiap persoalan hidup, untuk selalu ingat bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar. Sebagai umat pemenang, kita anak-anak Tuhan, menyerah pada tantangan hidup sama sekali bukanlah pilihan kita. Terus berjuang, karena Tuhan beserta kita, kuasa dan mujizat-Nya akan menjadi
kekuatan bagi kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Allah yang kudus dan kekal, Allah yang kami tinggikan dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh mulia dan agunglah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, kami bersyukur atas firman-Mu yang menguatkan dan membangkitkan semangat kami hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang setia, menyertai setiap langkah hidup kami. Berikan kepada kami mentalitas pejuang, hati yang teguh, dan iman yang tidak mudah goyah. Ajari kami untuk selalu memandang Engkau lebih besar daripada setiap tantangan, dan mampukan kami untuk terus berjuang dengan penuh pengharapan, keyakinan, dan sukacita. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian tentang kuasa-Mu yang nyata, sehingga dalam setiap keadaan kami tetap berdiri teguh dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami ya Tuhan untuk terus melangkah sesuai dengan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup umat-umat-Mu, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan kiranya damai dan sejahtera-Mu serta keadilan-Mu terjadi atas bangsa dan negara kami. Dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu saat ini. Sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu. Pulihkan keadaan umat-umat-Mu ya Tuhan. Memberkati perekonomian umat-umat-Mu ya Bapa, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami Tuhan untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan beristirahat dalam tidur kami. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, inilah yang menjadi doa kami. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.